Epina Parahara Podcast episode 3. Siap hadir, ada Epina di sini. Ada Randy Para juga. Terima kasih sekali lagi ya. Kita mau ucapin buat semua teman-teman yang udah dengerin podcast 1 dan 2 kita dan juga udah ikutan share. Betul. So, kalau misalnya teman-teman ngerasa podcast di episode 3 kali ini juga bermanfaat, monggo di-share sebanyak-banyaknya ya. Betul, biar informasi yang ada di podcast kita ini nggak muter di kita-kita doang, Pi. Mudah-mudahan impact-nya atau dampaknya juga bisa dirasakan lebih luas lagi. Sepakat. Oke, kali ini temanya adalah manusia dan energi listrik. Betul. Nah, ini kita seperti biasa, seperti episode 2 kemarin, kita akan coba bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama berkaitan erat dengan lifestyle, dan yang kedua bagaimana pemerintah atau kebijakan pemerintah Indonesia dalam energi listrik di Indonesia. Betul, nanti di sesi 2 juga gue mau coba jawab pertanyaan temen gue nih, Beb. Oke. Unik banget soalnya dia bilang, Ren, kenapa ya PLN itu kan punya hak monopoli buat jual listrik di Indonesia. Kok terus-terusan rugi? Okay. Nah, nanti kita bahas secara umum kenapa sih bisnis PLN ini memang lebih condong ke arah rugi dibandingin profitable gitu. Oh, itu menarik banget sih. Makasih banget nih untuk pertanyaannya. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan lain, monggo bisa japri kita secara langsung via sosial media. Atau kita juga udah punya Instagram ya, Ren? Betul, epinaprahara.podcast. Oke, boleh di-follow kalau mau nanya. Mau kritik, saran, kirim GoFood juga boleh. Mantap. Oke. Kalau gitu, nah sesi 1 ini sebelum kita bahas soal lifestyle nih dalam hal energi listrik konteksnya, ini ada satu kemarin yang sempat booming nih sebelum pemilu di Indonesia, Ren. Betul, seminggu gue inget banget tuh. Seminggu sebelum ya. Seminggu sebelum. Cukup kontroversial saat itu. Kontroversial. Tanggapan dari teman-teman juga banyak banget ya. Enggak satu ragam doang tapi banyak ragamnya. Yaitu adalah kehadiran dokumenter Sexy Killers. Betul. Nonton Ren? Udah sih, dan memang nggak lucu ya, tapi unik gitu. Dirilis seminggu sebelum pemilihan umum, dan isinya memang setengah itu seperti dokumenter mengenai tenaga listrik di Indonesia dari segi batu bara, dan juga ada segi kepemilikan bisnisnya. Yang berkaitan dengan beberapa tokoh di bidang politik. Betul. Yang juga dekat dengan capres-capres pada saat itu. Oke, kalau gitu, nah gue sendiri sih udah nonton, sampai habis juga nontonnya. Tapi kalau gue pribadi ya, nggak bisa memberikan tanggapan yang berkaitan erat dengan politik nih, karena jujur bukan ranah gue dan gue nggak punya kapasitas nih latar belakang di bidang tersebut, di bidang perpolitikan dan lain sebagainya. Tapi kalau gue sih lebih fokusnya ke secara pribadi, gue baru tahu dari dokumenter itu kalau sumber tenaga listrik di Indonesia sebagian besar itu masih dari batu bara, yang prosesnya itu amat sangat tidak ramah lingkungan. Terus bisa lihat lagi kan di dokumenter itu, setelah ditambang, di pertambangan itu banyak banget yang amburadul, nggak ada pertanggungjawaban. Dan jatuhnya nih di akhir dokumenter itu gue ngelihat dampaknya itu banyak banget ke kesehatan warga sekitar. Banyak yang hilang karena terjadi danau-danau buatan ya dari pertambangan itu. Terus saat pembakaran batu baranya juga sangat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Nah, kalau gue sih fokusnya lebih ke jadi apa yang bisa gue lakukan? Poinnya sih gue nangkapnya di awal banget dokumenter. Kalau kita bisa hemat listrik, berarti kita bisa menurunkan konsumsi terhadap listrik itu sendiri, dan kalau kita bisa hemat juga menurunkan proses pembakaran batu bara dan lainnya gitu. Dampaknya tuh kayak efek domino. Betul, mengesampingkan isi filmnya di bidang perpolitikan ya, memang juga gue setuju bahwa apa yang digambarkan dalam film Sexy Killers dalam proses pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan batu bara itu cukup menegangkan, karena yang ditunjukkan adalah proses di mana banyak warga yang sakit pernapasan. Betul. Banyak warga yang kehilangan tanah tanpa kompensasi, dijelaskan ya. Tapi kita karena kita ngomonginnya adalah lifestyle, kita mau coba nih bahas sebenarnya bener gak sih konsumsi listrik kita itu banyak yang terbuang sia-sia, Pi. Oke. Nah, kalau sekarang kita ini dulu ya, apa sih kebiasaan buruk lo terkait tenaga listrik yang kadang-kadang kita pikir sepele, tapi ternyata nih setelah kita riset memang lumayan gitu dampaknya. Benar, dan ternyata ada riset juga dalam negeri loh yang menunjukkan betapa listrik yang kita buang secara percuma
Kalau kita cut down itu, kita hilangkan kebiasaan buruk itu bisa menghemat sekian rupiah per bulannya. Betul. Nanti kita akan sampaikan juga ya. Kalau gue nih Ran ya, yang sering kebuang percuma itu bukan selama di London sih, selama di Indonesia. Sering banget nyalain TV, pasang timer, jadi gue pengen tidur duluan sebelum TV-nya mati. Biar ada temennya ya. Gak mau sendiri. Jadi ada suara-suara baru tertidur. Karena kalau gue tidur duluan tanpa ada suara-suara, itu gue bayangannya itu ada pocong gak ya di pojok ruangan. Kalau gue itu lebih sering tuh lampu WC sih, Pin. Oke, di Indonesia itu betul standarnya adalah lampu WC itu 7 kali 24 jam nyala. Biar gak ada penunggunya ya. Jadi dari pagi ke pagi. Dan malam kalau mau misalnya kebangun mau pipis gitu kan gak takut karena udah nyala. Jadi gak kaget ketika nyalain lampunya. Lu juga gak lari kenceng-kenceng gitu dari kamar ke kamar mandi kan. Itu sebenarnya boros banget ya. Lumayan borosnya sih, Pin. Sama ini sama AC sih. Kalau kan Jakarta panas ya. Terus kadang kita nyalain AC itu nyala aja sampai pagi baru bangun baru kita matiin lagi gitu. Ternyata itu juga lumayan tuh, Pin. Iya ya. Banyak banget sih sebenarnya energi listrik yang terbuang, yang kalau kita biarin terus-terusan kayak gitu, efek dominonya juga akan memberikan dampak yang lebih besar lagi. Yang kasihan sih, kalau kita sih happy-happy aja ya. Kayak mungkin mikirnya gak apa-apa lah, gue masih mampu bayar listrik. Gak apa-apa lah, gue hidup nyaman nih di ruangan ber-AC. Tapi sebenarnya dengan konsumsi kita yang besar terhadap energi listrik, membuat beberapa lapisan masyarakat di wilayah tertentu tuh malah jadinya lebih betul, memang terugi gitu. Gue juga mesti belajar sih. Ada mental yang perlu kita sama-sama ubah. Mental yang penting gue udah bayar. Iya betul. Ini mental emang lumayan menjelma di Indonesia nih ya. Sama kayak dulu ingat gitu ada restoran cepat saji yang mau bikin sebuah gaya hidup baru dengan kita ngumpulin tempat makan kita yang udah kita selesai di tempat seharusnya. Itu kan rame, Pi. Iya benar-benar. Dan karena kan gue udah bayar, ngapain lagi gue beresin. Iya betul-betul. Dan gimana ya? Ya itu oke lah, kita tidak untuk mengkritisi, tapi kita lebih ke mengajak teman-teman mengubah gaya hidup. Perhatikan hal-hal terkecil, hal kecil yang mungkin kalau kita ubah dampaknya nggak cuma ke diri kita sendiri, tapi ke orang sekitar ya. Jadi data yang kita peroleh nih, Pin, dari PLN Jawa Barat, dibilang bahwa wilayah Jabodetabek ini banyak daya listrik yang terbuang. Nah, daya listrik yang terbuang dari cuma charger nih, Pin. Kita kan sering banget nih ngecas colokan. Gue dulu sama nih, gue juga kebiasaan buruk sih. Kalau gue dulu di kantor punya 3 charger. Satu buat di ruangan, satu di kosan, satu di bawah mana-mana. Udah 2 charger itu selalu nempel tuh di saklarnya. Kayak udah di situ aja. Situ aja biar nyoloknya gampang, cabut gampang kan. Ternyata, Pin, kalau semua orang satu charger se-Jabodetabek melakukan hal itu, daya listrik yang terbuang itu, Pin, sama dengan daya listrik yang bisa digunakan untuk menerangi satu desa tertinggal, Pin. Yang which is, kita selalu pakai kata which is ya. Yang which is dalam istilahnya, dalam perkembangan di Indonesia sendiri, kita masih sangat membutuhkan energi listrik tersebut untuk menerangi desa tertinggal. Betul, jadi daya dan upaya PLN yang harusnya bisa dipakai buat daerah lain itu kesedot sama di Jakarta, di Jabodetabek ini, sama kebiasaan kita yang contoh tadi si saklar listrik di charger itu sendiri. Jadi kita sih lebih ke mungkin kita merasa tidak masalah nih, gue mampu bayar. Betul. Tapi sebenarnya alokasi listrik yang dimiliki oleh negara kita itu kan masih terbatas ya. Betul. Hitunglah segini nih, sebesar ini gitu untuk bisa mengaliri beberapa daerah di Indonesia. Tapi karena kebanyakan kesedot ke Jakarta, si kapasitas itu tersedot. Betul. Dan jatuhnya PLN tidak bisa mengekspansi untuk menerangi desa-desa tertinggal. Betul. Jadi ya seperti yang lo bilang tadi, mayoritas hampir lebih dari 35% pembangkit listrik di Indonesia itu PLTU. Dan semuanya itu dipakai untuk mengaliri Jawa dan Bali. Mayoritas. Jadi kalau teman-teman di Medan sering dulu protes tuh sering biarpet. Jadi kalau biarpet apa tuh? Mati lampu, Bu. lagi kerja mati lampu, nyala lagi. Itu karena nggak stabil pasokannya. Salah, karena mayoritas pasokan itu di Jawa dan Bali. Jadi grid terbesar Indonesia itu dipakai buat memenuhi keinginan konsumen di Jawa dan Bali. Karena saking besarnya. Seandainya kita bisa hemat dari level individu
dana yang dipakai PLN buat terus-terusan supply Jawa dan Bali akan berkurang. Bisa berkurang dan dialokasikan ke daerah-daerah lain. Oh, jadi lebih ke gue aware nih, gue nggak usah boros-boros deh, supaya gue mendukung gerakan atau mendukung kebijakan pemerintah dan PLN dalam hal ini juga melebarkan sayap ke wilayah-wilayah lain, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan teman-teman pasti sering dengar kan kalau pengembangan atau penerangan listrik di wilayah timur Indonesia tuh masih kurang dibanding di wilayah barat. Betul. Dan dengan kita berhemat di Pulau Jawa, di Jakarta khususnya, kita cukup mendukung PLN untuk menerangi wilayah timur Indonesia. Nah, sekalian juga nih kita kan sering banget ngomong apa sih manfaat ekonomi buat kita, buat hemat listrik. Nah, dari data yang kita dirilis oleh liputan6.com, itu ternyata kalau kita mengganti lampu pijar menjadi lampu yang LED dan menggunakannya dengan baik dan hemat, itu bisa loh kita hemat sampai 9 watt per hari. Nah, itu kalau dikonversi ke uang itu, wah kita bisa hemat sampai Rp176.000 per bulan. Itu lumayan banget loh dari sebenarnya. Lampu loh. Cukup mengganti lampu dan menggunakan dengan bijak. Itu lumayan banget sih. Lumayan banget. Apalagi buat kita yang udah kerja kan ya, kalau gue ngekos memang udah all in. Cuma buat teman-teman yang punya rumah sendiri atau mungkin yang kosannya pakai di luar bayar listrik yang lo harus beli token sendiri. Kayak prepaid gitu. Betul. Ini bisa bermanfaat banget. Itu menurut gue itu sangat-sangat signifikan ya hematnya. Nah, kalau gue nih melihat data yang dirilis oleh Kominfo, kalau permintaan listrik masyarakat Indonesia itu sebenarnya naik tiap tahunnya. Betul. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini masih sekitar 5,1%, pertumbuhan konsumsi listriknya justru terus meningkat dengan rata-rata 7% per tahun. Betul. Sebenarnya gini Pin, kalau konsumsi listrik naik itu suatu pertanda negara itu lagi berkembang dan maju. Oke. Dengan asumsi permintaan itu merata di seluruh wilayah negara tersebut, Pin. Oke. Jadi masalah adalah permintaan kita tuh besar, tapi terpusat di Jabodetabek, Pin. Oke. Itu jadi salah. Jadi secara makro memang menggambarkan permintaan listrik positif. Tapi kalau secara mikro ternyata kita ini salah karena semua terkonsentrasi di Jawa dan Bali, Pin. Bukan merata. Jadi kalau lo kurangi konsumsi lo di Jabodetabek itu tidak menghalangi pembangunan listrik. Jangan bilang sampai, wah kalau nanti permintaan berkurang, ya PLN ini dong nggak berkembang dong. Salah justru, karena kita mau mendistribusi pemerataan. Betul. Nah, berarti balik lagi tuh, kalau misalnya kita nih yang berada di Jabodetabek, di Pulau Jawa dan Bali bisa mengurangi atau meng-cut down penggunaan kita, PLN bisa mengekspansi penyediaan pemerataan listrik ke pelosok-pelosok. Betul. Nah, satu lagi Pin tambahan nih buat teman-teman juga yang memang sudah berkeluarga atau memang memiliki apartemen atau rumah sendiri, kalau merasa tagihan listriknya mahal, biasanya paling utama penyebab itu AC, Pin. Oke. Jadi kalau lu nyalain AC sebelum tidur dan taruhlah tidur 6-8 jam kan, itu di suhu 18-20 derajat, itu kira-kira biayanya mencapai 350.000 per bulan, Pin. Oke, berarti paling banyak tuh AC ya? AC sebenarnya gitu. Jadi kalau lu mau menghemat caranya gampang. Satu, ganti lampu tadi pertama. Betul. Kedua, atur suhu AC lu itu di 23-25 derajat. Jadi jangan terlalu dingin banget juga. Betul, karena itu jedot banget. Sama kalau bisa pakai timer, Pin. Oke. Jadi kalau jam 10 mau tidur, lu set jam 12 AC otomatis mati. Jadi ketika lu bangun, itu AC dalam keadaan mati gitu. Kalau gerah, ya bangun aja terus nyalain lagi. Memang itu agak sulit sih kalau AC. Kadang-kadang orang nggak bisa tidur kalau nggak bisa tidur. Apalagi kalau nggak punya jendela, Pak. Iya. Ya kan kayak di apartemen atau di kos-kosan ya nggak ada jendelanya. Kalau AC-nya nggak nyala, ngapa? Betul. Jadi kalau bisa diatur di suhu tadi pilihannya 23-25 derajat itu untuk mengurangi beban listriknya. At least kita kalaupun nih belum bisa sepenuhnya kayak dari jam 12 sampai bangun AC dalam keadaan mati, ya matiin aja di jam 3 subuh gitu atau jam 4. Istilahnya kita udah mengurangi penggunaan AC listrik. Nah, kita punya semangat untuk ngajak teman-teman untuk hemat energi listrik. Ini sejalan dengan
programnya Kominfo juga nih Ren, yang sebenarnya mungkin udah dari tahun sebelum-sebelumnya ya, bukan tahun ini. Karena Kominfo atau sebenarnya mungkin pemerintah Indonesia secara general ngajak masyarakat untuk hemat energi, potong 10% dari penggunaan listrik sehari-hari. Itu diantaranya pertama matiin lampu. Buat lo Ren berarti matiin lampu kamar mandi. Semoga gak ada tuyul ya. Yang kedua matikan televisi saat tidak digunakan, itu buat gue. Betul, karena sering banget orang YouTuber juga, nyalain TV juga. Iya. Terus mencetak kertas secara bolak-balik, fotokopi. Jadi jangan cuma front page aja, jangan satu halaman, tapi bolak-balik. Itu juga ngurangi beban listrik karena lo gak harus 2 kali ngeprint sebenarnya. Benar. Ini soal ngeprint ini banyak banget ya. Kayak selain menghemat kertas, hemat energi listrik, hemat tenaga kita juga, hemat duit juga ya nggak sih? Terus selanjutnya yang keempat, mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Ini elektronik apapun ya, termasuk charger tadi mungkin. Rice cooker atau pendingin air, aduh namanya apa ya? Dispenser. Dan ini yang sering terjadi kalau menurut gue, yaitu pintu kulkas lupa ditutup rapet atau nggak berasa. Betul. Kalau kulkas belum ditutup rapet. Karena kayak kita asal kayak jebret gitu kan, ternyata nggak rapet gitu. Dan nggak semua kulkas di Indonesia itu udah ada teknologi beeping soundnya. Betul. Jadi kadang-kadang lawas-lawas atau banjir, iya. atau air di bawah banyak, karena ternyata nggak ketutup dengan sempurna. Iya. Dan juga, nah ini tadi soal AC dimatikan saat tidak digunakan, terus mengatur pendingin suhu ruangan seperti kata lo tadi Ren, dan mengganti lampu ke LED. Betul, sekalian terakhir nih untuk di sesi lifestyle ini, dulu emak gue selalu bilang nih, jangan mainin lampu nanti cepet rusak. Gitu. Iya. Ternyata enggak, jadi teknologi sekarang itu kalau lu nyala dan matikan lampu secara reguler itu tidak merusak atau tidak mengurangi umur daya dari lampunya. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir maksudnya untuk khawatir. Mati nyalain lampu. Gitu. Seperlunya. Ada lagi nggak yang mau ditambahin Ren? Kayaknya itu kali ya buat lifestyle. Jadi yang mau kita highlight di sini dari pembahasan lifestyle kita, mungkin teman-teman tahu nih, gue mampu kok bayar listrik, selama ini gue hidup nyaman. Tapi sebenarnya gaya hidup kita yang kita biarkan begitu saja itu sama dengan menyedot dengan sangat besar daya asupan listrik dari PLN. Betul. Yang jadinya kita menghambat pengembangan penerangan listrik di daerah-daerah tertinggal. Betul. Nah ini akan berkaitan erat nanti nih dengan sesi kedua ini, Pin, yang kita mulai langsung nih. Yaitu. Jadi mengenai kebijakan pemerintah di sektor listrik. Okay. Jadi setelah film Sexy Killers ini rilis, jadi banyak pertanyaan apakah Indonesia mampu nih, Pin, mengganti sumber daya utamanya dari batu bara atau PLTU ke pembangkit listrik energi terbarukan yang merupakan energi bersih. Nah, gue harus akui nih berdasarkan pengalaman gue kerja, terus gue riset dan sampai gue kuliah sekarang, Indonesia itu salah satu negara dengan potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, Pik. Contohnya apa sih, Ren? Satu, kita ini kan dikelilingi oleh gunung api. Jadi kita punya potensi pembangkit listrik panas bumi atau geothermal. Kedua, kita ini terletak di 2 samudra. Jadi secara tenaga angin juga kuat. Jadi dulu gue pernah bantu proyek pembangkit tenaga angin di Jeneponto. Itu dulu temen gue ngerekam site-nya, si daerahnya, itu dengan HP aja kedengeran suara anginnya. Wow. Saking gedenya, saking kencangnya si angin itu bisa dipakai jadi pembangkit listrik. Juga buat pembangkit listrik tenaga surya, karena kita kan tropis, Pin. Panas sepanjang tahun. Rata-rata mendapat cahaya matahari yang cukup kuat sepanjang tahun ya. Betul, jadi potensinya memang besar sekali. Pertanyaannya, mungkin nggak nih kita pindah ke energi baru dan terbarukan? Jawabannya susah-susah gampang nih. Berarti Banyakan susahnya. Nah, karena terkait juga dengan bisnis PLN tadi, menjawab pertanyaan temen gue. Karena dia anak bisnis nih, Pi. Dia kerja di Google, terus dia agak bingung gitu. Kenapa sih PLN rugi mulu gitu? Iya, secara ekonomi kalau lu jualan satu barang, orang pasti beli, yang boleh jual lu doang, logikanya untung dong. Untung, karena semua orang makainya di lu, belinya di lu. Betul, dan lu nggak ada saingan juga. Nah, yang perlu dicermati itu gini, Pin. Biaya investasi energi terbarukan itu
hampir mendekati 2 kali lipat energi konvensional. Oke. Mahalnya. Mahal, oke. Karena dia mahal, balik ke konsep bagaimana PLN bekerja. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang berkaitan dengan halayak banyak itu harus dikuasai oleh negara, Pin. Oke. Nah, energi ini kan berkaitan dengan halayak banyak nih. Mm-mm. Makanya harus dikuasai oleh negara, dan dalam hal ini PLN sebagai BUMN ditunjuk. Mm-mm. Tapi di satu sisi juga PLN ini tidak boleh memberatkan rakyat, Pin. Jadi harga jual listrik yang dibeli ke PLN ke konsumen rumah tangga seperti kita ini tidak boleh membebani keuangan masyarakat. Jadi nggak boleh terlalu mahal. Nggak boleh, karena kalau terlalu mahal orang nggak bisa beli listrik. Nah, gambaran gampangnya adalah kalau gua produksi listrik Rp1.000, harusnya gue jual berapa? 1.200. 1.200 kalau mau untung. Karena minimal 1.000 Iya. buat gue BP. Paling nggak balik modal. Balik modal. Kan nyatanya nggak gitu, Bin. Mm-mm. Jadi PLN ini ada 2 cara nih. 1, dia punya pembangkit sendiri. 2, dia beli dari pembangkit listrik swasta. Oke. Namanya itu Independent Power Producer atau IPP. Tadi naik. Konsep dasar gitu, Pin. PLN ini buat produksi 1 megawatt sekian rupiah. Tapi yang dijual ke masyarakat itu di bawah harga produksinya. Oke, jadi istilahnya kayak jual rugi lah. Jual rugi. Karena demi menerangi masyarakat Indonesia. Betul. Gitu ya. Makanya sering banget lo baca berita PLN merugi dan disubsidi pemerintah. Nah, salah satu program pemerintah itu adalah mengurangi subsidi listrik. Tapi lo tahu sendiri, Win. Susah ya? Susah karena isu harga listrik itu sensitif. Ya, jadi sensitif. Kenapa? Karena naik dikit orang protes. Benar, karena listrik ini kan istilahnya dibutuhkan oleh semua orang, Betul. semua lapisan masyarakat. Betul. Mungkin untuk lapisan atas, menengah ke atas, naiknya harga PLN, harga listrik nggak terlalu ngaruh. Tapi untuk kalangan bawah dan juga sektor industri rumahan, itu ngaruh banget. Betul. Ya, kalau kita yang pendapatannya, ini harga itu kan relatif ya. Buat kita mahal, belum tentu buat orang lain mahal. Buat kita murah, belum tentu buat orang lain murah. Betul. Kalau lu beli celana dalam aja Supreme, ya mungkin lu nggak akan kerasa naik cuma Rp500 gitu. Ya kan? Iya, tapi betul. kalau orang-orang yang dependent sama listriknya besar, tapi kemampuan ekonominya sederhana, kan lu nggak bisa serta-merta naikin tarif daftar listrik. Benar. Jadi kenapa merugi? Jawabannya itu, Pin, bahwa memang bisnis PLN itu harus mementingkan layanan ke masyarakat. Intinya agar masyarakat juga tetap memiliki daya beli. Betul. Atau daya bayar terhadap listrik itu. Jangan sampai naiknya harga PLN, misalnya nih profit base, nyari untung PLN, tapi justru mematikan banyak sekali sektor-sektor di masyarakat. Betul, nanti jadi ada snowball effect juga. Kalau listrik makin mahal, biaya produksi mahal, harga barang mahal, orang nggak beli, barang nggak kejual, profit turun, dan sebagainya. Yang membuat mungkin kondisi ekonomi lebih tidak stabil. Betul. Dibanding harus merugi. Betul. Dan dapat subsidi dari pemerintah. Betul. Oke, gue paham sekarang. Nah, itu juga akhirnya terkait dengan bisa gak sih kita pindah ke energi baru terbarukan. Sebenarnya sudah ada nih, Undang-Undang Energi sudah mengamanatkan kita untuk menaikkan hampir 35% pasokan listrik itu dari energi baru dan terbarukan, Pin. Tapi kembali ini jadi masalah karena tadi investasinya mahal. Kalau gue dari sisi investor nih, gue mau datang ke Indonesia, gue mau pasang energi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita deal harga nih lo PLN, gue investor. Gue produksi listrik ini 1 megawatt 1.000. Gue mau PLN beli 1.500. Lu bilang, gue gak punya duit, Bu. Gue bisa paling beli 1.100. Nggak ketemu deh tuh, Pak. Iya, jadi itu yang membuat susah ya. Betul, jadi investor agak males datang karena kita nggak mampu beli. Betul, nggak profitable nih dari sudut pandang mereka. PLN nggak punya kemampuan untuk beli dari gue. Dari investasi. Betul. Opsi yang lain adalah PLN bikin sendiri. Lebih mahal lagi, Bu, karena kita belum punya teknologinya. Iya, kita harus balik lagi, kita harus beli dari luar. Betul. Terus instalasinya mungkin membutuhkan waktu proses yang panjang, dan dari proses itu biayanya juga luar biasa besar. Betul, belum ada teknisinya, belum maintenance-nya. Jadi memang kompleks sekali nih. Tapi kita dukung nih, maksudnya gue pribadi, gue kerja di salah satu law firm di Jakarta, itu kita udah membantu proyek pemerintah
di energi terbarukan tuh udah lumayan banyak loh, Pin. 3 pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oke, di mana? Itu rata-rata di Sumatera, karena memang gunung-gunung api yang masih aktif itu di Sumatera rata-rata. Nah, salah satunya adalah didesain menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Asia, Pin. Oke. 2 lagi akan ada di Sumatera bagian selatan juga, di Gunung Kerinci waktu itu. Oke. Jadi pemerintah bukannya juga lepas tangan nih, Pin. Bukan, tapi justru kayak sedikit demi sedikit kita berusaha menambah sumber-sumber energi listrik ke sumber terbarukan yang less pollution, juga lebih quote unquote ramah lingkungan, aman buat masyarakat, sustainable juga karena kita punya tenaganya gitu, punya sumbernya. Oke, gue paham sekarang, Ren. Berarti karena istilahnya nih ya, pemerintah masih merangkak lah perlahan-lahan menuju ke hal yang lebih baik dan lebih positif. Kita juga nggak serta-merta langsung otomatis meninggalkan PLTU dari batu bara itu sendiri. Pertanyaan gue, Ren, berarti nih, bukan pertanyaan sih, lebih ke asumsi gue nih, pemerintah masih mempertahankan PLTU dari sumbernya itu sendiri, batu bara, karena kita punya pasokan batu bara yang cukup besar. Jadi istilahnya dari sumbernya pun cukup murah untuk membangkitkan listrik dari PLTU. Jadi PLTU ini juga kompleks, Pin, karena dia juga menggerakkan ekonomi di sektor pertambangan. Jadi perusahaan-perusahaan tambang daerah punya market untuk memberikan atau menjual batu baranya ke pemerintah langsung. Jadi daripada ke luar dijualnya, kenapa nggak dimanfaatkan sama pemerintah? Tapi jadi kalau memang kalau kita lihat lagi film Sexy Killers, kan disoroti itu adalah sebenarnya perilakunya yang salah. Jadi bekas tambangnya nggak ditutup, karena sebenarnya peraturan udah bilang, Pin, kalau ada lubang itu lo tutup, kalau lo harus punya AMDAL. Oh, jadi secara hukum di Indonesia udah ada fondasinya, diatur kewajiban perusahaan buat mengurangi dampak lingkungan, termasuk diantaranya adalah masalah lubang, masalah polusi, agar tidak memakan korban masyarakat sekitar. Yang gua tangkap dan gue cermati sebenarnya salahnya di implementasinya. Jadi kalau yang salah itu di implementasinya, maka yang perlu dikuatkan sama pemerintah adalah sektor pengawasan dan penegakannya, Pin. Kalau dari PLTU-nya memang tidak seramah lingkungan energi baru dan terbarukan, tapi memang saat ini harus diiyakan, tidak bisa dipungkiri pembangkit listrik yang murah bisa memenuhi permintaan konsumen dengan standar yang cukup. Misalnya permintaan Jawa dan Bali itu 10 gigawatt seminggu. Mungkin listrik dari tenaga angin dan dari tenaga panas bumi itu gak bisa ngasih, Pin. Kalau batu bara bisa ngasih. I see. Jadi pelan-pelan nih, termasuk kita mengurangi konsumsi seperti sesi 1 tadi, kita juga membantu pemerintah untuk mendukung gerakan pemindahan ke energi terbarukan. Jadi istilahnya kita pun transisi untuk menjadi pribadi yang lebih hemat penggunaan listriknya. Mendukung pemerintah juga untuk transisi dari penggunaan PLTU yang saat ini kita yakin mungkin belum cukup ramah lingkungan, baik dari prosesnya, penggaliannya, tambangnya, sampai di dampaknya ke asap dan lain-lain sebagainya. Transisi ke itu tadi, sumber energi listrik terbarukan. Nah kebetulan salah satu teman kita, jadi kita berdua alhamdulillah dapat beasiswa nih dari pemerintah, dari LPDP. Nah 2 teman kita itu punya platform namanya bangundesa.id, Pin. Nah ini kita cukup dengan bangga nih juga kasih tahu ke teman-teman di sini yang dengerin podcast kita, kalau platform ini, si Bangun Desa ID ini membuka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman yang punya ide, inisiasi, atau ingin melakukan bentuk kerjasama dalam bentuk apapun untuk membangun desa-desa di Indonesia. Diutamakan ke desa-desa yang dianggap desa tertinggal. Boleh juga kalau aspirasinya ini menyangkut desa dari mana teman-teman berasal. Misalnya nih kayak gue dari Palopo, Sulawesi Selatan. Gue pengen bangun desa Larompong untuk membangun solar panel misalnya. Itu bisa tuh disampaikan di platform ini, dibangun Desa ID, dan dicari nih titik tengahnya gimana untuk bisa kita sama-sama bangun desa. Karena ya kalau kita punya rezeki berlebih, kita punya inisiatif berlebih, kenapa nggak juga nih kita bantu orang-orang yang membutuhkan di desa tertinggal yang kadang-kadang luput dari perhatian pemerintah. Benar, dan juga kadang-kadang
luput dari perhatian kita Betul. orang-orang yang fokus kerja cari uang di kota. Kita terus apa ya istilahnya ya, bersama ritme kehidupan kita. Asik kok, bahasa gue jadi romantis banget ya. Kita jadi lupa sama hal-hal kecil kayak tadi listrik. Dengan hemat listrik sebenarnya lo membantu desa-desa tertinggal di Indonesia lo gitu. Oke, kalau gitu Ren, ada lagi nggak yang mau ditambahin? Kira cukup ya untuk energi listrik ini. Wah, ini menarik banget nih. Dan teman-teman, kita masih akan bahas banyak terkait manusia Indonesia atau manusia secara general dengan hal-hal di sekitar kita. Betul, kalau ada usul, tema, topik, pertanyaan bisa tadi kirim ke Instagram kita, Japri, ataupun nanti melalui Instagram Epina dan Perhara. Gitu. Oke, kalau gitu. So, terima kasih banyak semua yang udah dengerin Epina di sini. Randy Perhara di sini. So, sampai ketemu lagi. Dah. Dah.